Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Salihah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita kembali lagi belajar tematik anak-anak ya. Masya Allah, tak terasa ternyata ini adalah materi terakhir kita sebelum penilaian tengah semester nanti di bulan depan ya. Jadi ini adalah materi terakhir anak-anak di pembelajaran ke-6, subtema ke-4, tema ke-2. Sebelum kita mulai, langsung saja marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pola bergambar ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang pola bergambar dan serba-serbi tentang membaca atau tentang buku. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata, kata-kata di bawah ini. Nah, anak-anak, jadi satu kata itu pasti terdiri dari suku kata ya. Agar anak-anak lebih paham, sekarang coba kita isi latihan soal berikut ini bersama-sama. Nah, nomor 1, buku. Buku, kita mencari jumlah suku katanya ada berapa? Buku, ada 2 ya. Jadi kita tulis di sini. Buku, suku katanya ada 2. Nah, sebentar. 2. Cara menghitungnya cukup seperti ini ya. 1, 2. Buku. Kemudian soal yang kedua. Bu. Ada berapa suku kata di sini? 1, bu, 2. Ada 2 suku kata. Kita tulis di sampingnya. 2. Selanjutnya, soal yang ketiga. Sekolah. Ada berapa suku kata? 1, 2, 3. Jadi ada 3 suku kata. 3. Selanjutnya, yang soal berikutnya. Sebelah. Ada berapa suku kata di sini? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 suku kata. Sama seperti sekolah ya. 3. Selanjutnya, kata berikutnya adalah pelajaran. Ada berapa suku kata di sini? 1, 2, jar 3, an 4. Jadi ada 4 suku kata. 4. Selanjutnya, soal yang terakhir adalah kata pelataran. Nah, ada berapa suku kata di sini? Kita hitung ya. 1, 2, tar 3, an 4. Ada 4 suku kata. Nah, seperti itu anak-anak cara menghitung suku kata pada suku kata yang ada di dalam sebuah kata ya. Jadi kita cukup menghitung menggunakan jari saja. Misalkan, cobalah menghitung suku kata dari kata dari kata belajar ada berapa? Berarti 1, 2, jar 3. Jadi dalam kata belajar ada 3 suku kata. Gitu ya. Ini tinggal dihitung saja menggunakan jari. Insya Allah ini mudah ya. Nah, sekarang kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, ada buku. Buku penyebutannya sama dengan baku. Sekolah penyebutannya hampir sama dengan sebelah. Pelajaran penyebutannya hampir sama dengan pelataran. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran,
pelataran. Nah, itu beberapa contohnya ya anak-anak. Selanjutnya Ustazah akan membacakan cerita dengan judul Si Putih Tak Mau Belajar. Anak-anak dengarkan ya, nanti kita jawab soal yang ada di bawah ini bersama-sama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, itu adalah cerita si putih yang tidak mau belajar. Sekarang di sini ada pertanyaan nih, kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang menjadi guru di hutan? Burung hantu. Kita balik lagi. Nah, nih. Burung hantu ya. Di sini ada keterangan burung hantu memang guru yang baik. Jadi, yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Kita tulis jawabannya di samping ini. Burung. Oh, tulisannya kebesaran. Sebentar ya. Nah, ini salah kecil. Burung hantu. Selanjutnya soal yang nomor 2. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih kelinci ya. Nah, ini di sini ada kalimatnya di sini anak-anak. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Nah, itu tandanya si putih kelinci tidak mau belajar membaca. Kita tulis di sini. Si putih kelinci. Selanjutnya. Nah, mengapa si putih tersesat? Apa? Jawabannya ini ya, di sini ya. Si putih tersesat nih. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Jadi si putih tersesat karena tidak dapat membaca petunjuk arah pulang ya. Nah, kenapa kok tidak bisa membaca petunjuk arah pulang? Karena si putih tidak mau belajar membaca. Kita tulis di sampingnya jawabannya. Karena tidak dapat membaca petunjuk Nah, di sini ya, sudah tulis lagi di bawahnya arah pulang. Nah, itu anak-anak sudah dijawab 3 soal. Sekarang kita berlanjut ke materi yang berikutnya. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, anak-anak jadi jangan seperti si putih kelinci ini ya, jangan ditiru perilakunya. Karena si putih kelinci tidak mau belajar membaca, jadi dia tersesat, tidak tahu arah pulang. Nah, sama seperti kita. Kalau misalkan kita malas belajar membaca, nanti kita tidak akan dapat banyak menerima ilmu ya. Karena dengan membaca itu dapat membuka wawasan untuk kita, dapat membuka ilmu-ilmu baru untuk kita dan dapat membuat kita tahu banyak hal ya. Jadi, kalau bisa harus rajin membaca. Nah, selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Nah, anak-anak jadi di cerita yang tadi telah sudah baca, itu ada kata-kata yang diberi warna ungu.
Ada burung, sekolah, membaca, guru, sabar, bermain, membaca, dan belajar. Sekarang kita cari dari masing-masing kata-kata ini kita cari suku katanya dan kemudian kita cari kata-kata yang mirip ya, yang mirip penyebutannya. Contohnya ada di nomor 1 nih. Nah, kata pertama adalah burung. Banyak suku kata. Pada kata burung ada berapa? Burung. Ada 2 ya. Bu 1, rung 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Burung penyebutannya hampir mirip dengan kurung. Nah, seperti itu contohnya ya di nomor 1. Sekarang nomor 2, membaca. Membaca memiliki suku kata 3. Kemudian di sini ada jawabannya ya, membawa. Kita tulis membawa. Nah, selanjutnya kata yang bercetak warna ungu tadi ada sekolah. Sebentar. Sekolah. Sudah besarkan ya. Sekolah. Banyak suku katanya ada berapa? Se, 1, ko, 2, lah, 3. Ada 3 suku kata. Nah, kemudian kata lain dengan bunyi yang hampir sama dengan sekolah. Apa yang mirip dengan sekolah? Sebelah ya. Kita tulis di sini. Sebelah. Lihatan ya anak-anak ya, sekolah memiliki 3 suku kata. Kata yang mirip adalah sebelah. Kemudian kata yang bercetak warna ungu lagi ada kata guru. Kita tulis di sini. Sebentar, terlalu besar. Guru. Guru memiliki berapa suku kata? Gu 1, ru 2. Ada 2 suku kata. Jadi kita tulis 2. Kata yang mirip dengan kata guru apa? Buruh ya. Buruh. Buruh itu pekerja anak-anak artinya. Buruh. Buruh juga memiliki 2 suku kata. Selanjutnya nomor yang berikutnya. Yang manakah kata yang bercetak warna ungu? Ada kata sabar. Kita tulis di sini. Sabar. Sabar memiliki berapa suku kata? Sa, 1, ber, 2. Jadi ada 2 suku kata. Sabar, kata yang mirip dengan sabar apa? Sadar ya, sadar. Sadar. Nah, selanjutnya kata berikutnya adalah belajar. Anak-anak sambil lihat di bukunya ya, karena ini tidak usah naikkan lagi untuk lihat teksnya. Belajar. Kata yang mirip dengan kata belajar memiliki berapa banyak suku kata? Be 1, la 2, jar 3. Ada 3 suku kata. Kemudian kata apa yang mirip dengan belajar penyebutannya? Pelajar. Kita tulis di sini di sampingnya ya. Pelajar. Selanjutnya, pelajar juga memiliki 3 suku kata ya anak-anak. Pe 1, la 2, jar 3. Dan yang terakhir ada kata bermain. Bermain.
Bermain punya berapa suku kata? Ber, 1, ma, 2, in, 3. Jadi ada 3 suku kata. 3. Nah, kata yang mirip dengan kata bermain apa? Pemain. Pemain. Nah, sudah selesai ya anak-anak ya. Mohon maaf ini tidak tulisannya berantakan karena di sininya kesulitan ternyata. Tapi anak-anak bisa kebaca ya tulisan Ustazah ini ya. Nah, jadi anak-anak untuk mengetahui banyak suku kata pada suatu kata itu kita harus tahu dan harus dipisah ini ya antara satu huruf konsonan dengan huruf vokal. Burung, membaca, sekolah, guru, sabar, belajar, bermain. Nah, ini kemudian tinggal kita hitung ada berapa banyak suku kata yang ada pada kata tersebut. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman yang berikutnya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola bergambar ya anak-anak. Sekarang kita akan mengetahui pola apa yang ada pada gambar tersebut. Nah, contohnya pada yang sudah tunjuk ini anak-anak. Di sini ada sebuah contoh, ada bola sepak ya. Nah, di sini ada pola bergambar dengan gambar bola sepak. Untuk mengetahui polanya, kita harus lihat dulu dari awal. Nah, ternyata di sini pola yang ada pada gambar ini adalah bola kecil, urutannya adalah pertama bola kecil, bola sedang, bola besar. Kemudian lagi bola kecil, bola sedang, bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Jadi, pola yang ada pada gambar ini adalah bola kecil, bola sedang, bola besar dilingkari ya. Selanjutnya, di sini ada gambar tabung. Coba kita lihat ya polanya. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Yang manakah polanya? Kunci dari polanya yang mana? Nah, 3 ini anak-anak. 1, 2, 3. Jadi ini dilingkari ya. Tabung biru, tabung merah, dan tabung kuning. Di sini Ustazah coba. Oh, nggak bisa ya. Pakai dicentang saja ya. Nah, yang sudah centang ini berarti adalah polanya. 1, 2, 3. Jadi polanya adalah tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Kemudian soal berikutnya ada gambar buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil. Yang manakah polanya? Polanya adalah buku pensil. Nah, buku pensil. Seperti itu anak-anak. Jadi, maksud dari mencari pola itu adalah kita harus tahu kunci dari pola masing-masing gambar ya. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna. Jadi di sini anak-anak perbedaan polanya adalah pada ukuran. Ukuran yang pertama kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Jadi kunci polanya adalah kecil, sedang, besar. Kita lingkari. Kemudian kunci pola pada gambar tabung ini adalah tabung biru, tabung merah, tabung kuning ya. Jadi kita lingkari. Kemudian di soal berikutnya kunci polanya adalah buku pensil. Kita lingkari. Seperti itu ya. Nah, di bawah ini ada soal nih. Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Coba kita kerjakan bersama ya soalnya anak-anak. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan kunci polanya ya. Ingat kunci polanya
di soal yang pertama adalah kecil, sedang, besar. Kemudian di gambar berikutnya kuncinya adalah tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Ini kuncinya ya, diingat anak-anak. Kemudian yang kunci gambar berikutnya adalah buku, pensil. Sekarang coba kita kerjakan soalnya. Nah, soal yang pertama. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Habis besar berarti apa anak-anak? Kecil ya. Nah, di sini karena sudah tidak bisa mengambil gambar, jadi sudah tulis ya. Kecil. Kecil. Nah, kecil, sedang, besar. Kemudian ingat ini kunci polanya ada pada tiga gambar pertama ini anak-anak ya. Kecil, sedang, besar. Selanjutnya soal berikutnya. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru, titik-titik. Apa? Setelah tabung biru, tabung merah. Ya, kita isi. Tabung merah. Nah, jadi coba sekarang kita urutkan. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Tabung biru, tabung merah. Gitu ya. Kalau misalkan kita sudah tahu polanya, anak-anak, nanti kita pasti akan bisa menjawab soalnya seperti apa gitu. Sekarang soal berikutnya, buku, pensil, titik-titik. Apa setelah pensil? Buku. Ditulis buku. Setelah buku, baru pensil, buku. Begitu. Nah, ini memang agak lumayan sulit ya anak-anak ya. Harus teliti ketika mencari polanya. Tapi jika sudah tahu polanya nanti pasti anak-anak bisa menjawab soal-soalnya. Sekarang coba hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Sekarang kita hitung. Jumlah bola ada berapa? Jumlah bola ada, coba kita hitung ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bola. Oh, mohon maaf, ini yang dicari adalah jumlah bola kecil. Kita cari jumlah bola kecil ada berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada 3 jumlah bola kecil, ditulis di sini. Selanjutnya, kita cari ada berapakah jumlah pensil. Jumlah pensil di gambar ini ya. Kita cari 1, 2, 3. Ada 3 jumlah pensil. Selanjutnya kita cari berapakah jumlah tabung berwarna biru. Tabung berwarna biru ada berapa? Kita cari, kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 tabung berwarna biru. Nah, alhamdulillah. Sekarang lanjut ke halaman berikutnya ya. Ada soal berikutnya di sini nih. Sudah bacakan dulu perintahnya. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Nah, untuk cara menyelesaikan soal ini anak-anak, kita tinggal hitung berapa banyak benda yang ada pada kotak ya. Contohnya di nomor 1. Di sini ada 1 buah kelereng. Kita tulis di sini ya. 1. Kotak berikutnya ada berapa buah kelereng? Ada 2. 2 buah kelereng. Kotak berikutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 buah kelereng. 3. Selanjutnya 1, kita tulis lagi ada 1 buah kelereng. Di kotak berikutnya ada 2 buah kelereng, kita tulis 2. Nah, yang terakhir ada 1, 2, 3, ada 3 buah kelereng. 3. Nah, jadi ini sudah membuat pola, sudah membentuk pola anak-anak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kuncinya adalah 1, 2, 3 ya. Setelah 1, 2. Setelah 2,
3. Ini adalah kunci dari polanya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba kerjakan soalnya. Kita hitung dulu ya, satu kotak ini ada berapa pelampung? Di dalam satu kotak ada 1, 2, 3. Kita tulis angkanya di atas. 3. Selanjutnya, di kotak berikutnya ada berapa pelampung? Ada 1. 1. Di kotak berikutnya ada 2 pelampung. Nah, berarti ini sudah membentuk pola, ya. 3, 1, 2. Nah, ini adalah kunci dari pola. Selanjutnya kita isi titik-titik yang ada di bawah ini, titik-titik di samping. Berarti setelah 3, 1, 2, balik lagi. 3, 1, 2. Ini kita tulis manual saja. 3 pelampung. 3 pelampung. 1 pelampung. 1 pelampung, dan yang terakhir adalah 2 pelampung. Nah, begitu ya anak-anak ya. Sekarang coba kita urutkan. 3 pelampung, 1 pelampung, 2 pelampung. 3 pelampung, 1 pelampung, 2 pelampung. Gitu. Atau misalkan dijawab 3, 1, 2 juga sudah benar. Ini untuk jika ada soal seperti ini, anak-anak cukup menggambar ya. Digambar pelampungnya sebanyak hitungan polanya. Sekarang ada gambar pensil nih, kita hitung ya. Di dalam satu kotak ini ada berapa pensil? Ada 1, 2, 3. Kita tulis angkanya di atas 3. Selanjutnya, 1, 2. Di dalam kotak berikutnya ada 2 pensil. Nah, sekarang ada berapa ini untuk mengisi kotak berikutnya? Nah, caranya untuk mengetahuinya adalah kita lihat nih di sini. Di sini tentu jawabannya 3 ya. 3, 2, 1. Jadi di sini adalah 1 pensil ya. Nah, kemudian untuk mengisi ini kita kembali lagi. Nah, sebelum itu anak-anak harus tahu dulu kunci dari polanya. Dari soal ini kunci polanya adalah 3, 2, 1. Berarti berikutnya adalah sama. 3, 2, 2, 1. Nih, sudah besarkan tulisannya biar kelihatan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya pola berikutnya ada gambar buku ya ini ya. Sekarang coba kita hitung. Kita temukan dulu kunci polanya seperti apa. Kunci polanya di sini titik-titik 2, 1, 3. Nah, bagaimana cara mengetahui yang ini kosong? Bagaimana? Nah, ada di sini jawabannya anak-anak. Di sini 3. Setelah 3 tentu saja 2 ya. Kita jawab dulu nih di sini. 2. Setelah 2 baru apa ini? Angka 1. 1. Nah, berarti untuk mengisi ini jawabannya adalah 3. Sebentar, 3. Nah, jadi dari soal ini kunci polanya adalah 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gitu ya anak-anak. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Ada gambar kotak kapur nih. Kita hitung ada berapa banyak jumlah kotak kapur pada kotak ini. Pada satu kotak ini ada 1. Ada 1, kita tulis angka 1 di atasnya. Kemudian yang berikutnya ada berapa jumlah benda pada kotak? Ada 2. Ditulis 2. Selanjutnya 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ditulis 3. Nah, jadi ini sudah membentuk kunci pola anak-anak. 1, 2, 3. Nah, untuk mengisi titik-titik ini tinggal kita ulang lagi. Berarti 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan ada soal seperti ini digambar ya. Ini karena Ustazah pakai aplikasi jadi tidak bisa digambar.
sudah tulis angkanya saja. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih untuk latihan soal pola bergambar. Coba sekarang kita urutkan ya dari soal yang pertama. Soal yang pertama ada gambar kelereng dengan pola bilangan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kunci polanya adalah 1, 2, 3. Selanjutnya soal berikutnya ada gambar pelampung dengan pola bilangan 3, 1, 2. Nah, 3, 1, 2. Pada soal ini kunci polanya adalah 3, 1, 2 ya. Yang ini yang sudah lingkar ini. Selanjutnya soal yang ketiga ada gambar pensil. Bentuk pola bilangan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jadi kunci polanya adalah 3, 2, 1 ya. Ini. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada gambar buku tulis. Buku tulis berwarna kuning dengan pola bilangan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekarang ada berapa ini kunci polanya yang mana? Kunci polanya yang ini. 3, 2, 1 nih ya, yang sudah lingkar ini. 3, 2, 1. Selanjutnya, soal terakhir ada gambar kotak kapur. Nah, kotak kapur ini membentuk pola bilangan dengan pola 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang manakah kunci polanya? Kunci polanya yang ini. 1, 2, 3. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai anak-anak. Jadi, memang di materi subtema 4, subtema 4 ini lebih fokus ke materi pengenalan pola bergambar ya. Memang agak lumayan sulit, tapi insya Allah kalau anak-anak sudah tahu kunci polanya, nanti pasti bisa menjawab soalnya. Begitu ya, alhamdulillah sudah selesai. Jika nanti ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, boleh bertanya langsung ke ustazah ya, atau bertanya ke orang tua. Yang penting jangan malu untuk bertanya ya. Ustazah akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.